Sebuah capture surat berlogo Pemda DKI Jakarta yang ditujukan kepada duta besar yang berada di Jakarta beredar di publik. Isinya berupa permintaan bantuan dari Pemda DKI kepada duta besar negara-negara sahabat tersebut untuk memenuhi segala perlengkapan yang dibutuhkan rumah susun Nagrak Cilincing. Rumah susun ini rencananya akan digunakan sebagai lokasi yang diperuntukkan untuk penanganan pasien COVID-19 di Jakarta. Kalau minta bantuan model gini, kesannya kok saya ngelihat kayak ormas preman minta jatah THR ke perusahaan menjelang Lebaran, apalagi disampaikan kepada perwakilan duta besar asing di Jakarta. Kesannya malu banget sih. Emang sih, jumlah pasien COVID-19 di Jakarta peningkatannya paling pesat. Sehari aja bisa tembus 9.000 orang yang positif. Sementara kapasitas rumah sakit darurat Wisma Atlet sudah hampir penuh. Hal yang sama juga terjadi di rumah sakit rujukan di Jakarta. Pasien terus berdatangan, dibutuhkan lokasi baru untuk menampung limpahan pasien yang semakin membludak ini. Nah, kemudian dipilihlah Rusun Nagrak Cilincing sebagai lokasi baru rumah sakit darurat COVID-19 sekaligus sebagai lokasi isolasi mandiri bagi pasien yang tertular COVID-19 tapi nggak parah-parah banget. Rencananya Rusun Nagrak itu bisa menampung sekitar 5.000 pasien baru. Sayangnya yang ada di Rusun Nagrak hanya ruang kosong belaka, masih melompong, nggak ada tempat tidur, nggak ada meja kursi, nggak ada sapu, nggak ada kain pel, boro-boro kulkas dan TV. Nah, untuk memenuhi kebutuhan itulah Pemda DKI ngocrek-ngocrek ke duta besar asing minta sumbangan melalui surat yang kini beredar di masyarakat sekarang. Sialnya, bagi saya, surat itu membuktikan bahwa Pemda DKI memang nggak punya rencana utuh menangani COVID-19 di daerahnya. Mereka selalu aja teriak-teriak kurang anggaran. Padahal dibanding daerah lain, APBD DKI itu tergolong paling besar. Tahun 2021 jumlahnya 84 triliun. Dan untuk anggaran 2021 ini, pembahasan APBD dilakukan pada 2020. Artinya dibahas sudah pada zaman pandemi. Mestinya alokasi anggaran untuk penanganan bencana juga disiapkan secara maksimal. Lah ini hanya untuk ngisi tempat tidur dan peralatan di Rusun Nagrak aja udah ngecrek-ngecrek minta sumbangan. Padahal berapa sih kebutuhan pengisian 5.000 ruangan untuk Rusun Nagrak itu? Katakanlah untuk pembelian tempat tidur, dispenser, kursi, kipas angin, dan lain-lain. Katakan misalnya satu ruangan itu butuh 10 juta. Kalau 5.000 ruangan artinya paling dibutuhkan 50 miliar doang. Pemda nggak punya duit katanya. Harus minta-minta sumbangan ke duta besar yang ada di Jakarta, ke negara-negara asing. Bandingkan misalnya dengan dana yang digelontorkan Pemda DKI untuk mengecat jalan buat jalur sepeda. Dari 73 km jalur sepeda yang dicat, Jakarta menghabiskan dana sampai 73 miliar juga. Artinya 1 miliar per 1 kilometer untuk ngecat. Atau bandingin dengan pembayaran DP Formula E yang nggak jelas juntrungannya sampai sekarang. Pemda DKI udah ngeluarin duit 560 miliar. Dan kita tahu Formula E jadi digelar apa enggak? Nggak ada yang tahu sekarang pandeminya makin marak begini. Atau misalnya coba deh dibanding-bandingin kebutuhan 50 miliar buat pandemi sekarang dengan dana hibah yang digelontorkan buat ormas. Total dana hibah yang disalurkan Pemda DKI pada tahun 2019 saja sampai 2 triliun. Lah sekarang, untuk penanganan COVID-19, Pemda DKI harus tengah mengemis kepada kedutaan asing, minta bantuan pengadaan tempat tidur di rumah susun. Apa ini namanya nggak malu-maluin? Kayaknya bukan hanya soal pengisian Rusun Nagrak ini yang memang Jakarta nggak mau keluar duit. Kita masih ingat beberapa waktu lalu pemerintah pusat pingin menggelontorkan bansos buat penduduk Jakarta.
Kesepakatan awalnya ya, dari 3,7 juta penduduk yang jadi sasaran bansos itu, 1,1 juta itu ditanggung oleh Jakarta. Sementara 2,7 juta ditanggung oleh pusat dana bansosnya. Pas waktu dilaksanain, ternyata Pemda DKI nggak mau ngeluarin duit atau nggak punya duit. Akhirnya apa? Akhirnya terpaksa semua dana bansos itu ditanggung oleh pemerintah pusat. Emang sih, kalau soal ngeluarin duit buat kebutuhan penting ini, kok Jakarta kesannya ribet banget. Susah banget keluar duitnya. Sementara kalau keluarin duit buat hal-hal yang nggak penting, kok kayaknya main seret gitu aja deh. Tiba-tiba sekian triliun aja jumlahnya. Gubernurnya sendiri selama pandemi ini emang nggak kebanyakan kedengeran kiprahnya. Kalau kita perhatikan di berita-berita, ketika Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sedang sibuk berjibaku dengan kasus peningkatan COVID-19 di wilayahnya, dia keliling rumah sakit, dia keliling pasar menginformasikan kepada masyarakat bagaimana menangani protokol kesehatan. Anies malah enak-enakan foto panen padi di Sumedang. Kayaknya ya di mata Anies, nyawa rakyat karena kasus COVID-19 nggak lebih penting dari ambisi politiknya menjelang 2024 nanti. Lagian yang mengherankan, kenapa Jakarta harus repot-repot minta donasi dengan kedubes asing? Coba deh misalnya Pak Anies kerahkan Somad atau Adi Hidayat. Mereka ini jago banget loh kalau suruh ngumpulin donasi. Jadi prinsipnya Pak Anies, gunakanlah produk-produk dalam negeri. Saya hanya mengajak Anda berpikir. Kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.